Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, ini adalah video saya yang ke-7. Mudah-mudahan bisa berguna karena ini hanya menambahkan beberapa hal yang berkaitan dengan sedih. Karena saya membaca di dalam satu buku, namanya buku Ladazan, itu ternyata masalah kesedihan itu dibahas begitu banyak. Artinya bahwa kesedihan itu memang pangkal dari masalah-masalah yang ada di dunia ini. Saya akan bacakan beberapa, akan nanti banyak. Yang pertama bahwa ini saya akan bacakan judul-judulnya saja. Judul yang pertama bahwa jangan bersedih atas sesuatu yang tak pantas untuk Anda sedihkan. Jadi kita tidak usah bersedih karena sesuatu yang tidak pantas untuk kita sedihkan. Terus yang kedua, jangan bersedih, usirlah kegalauan. Yang ketiga, jangan bersedih bila kebaikan Anda tidak dihargai orang, sebab yang Anda cari adalah pahala dari Allah. Terus yang ketiga, yang keempat, jangan bersedih atas cercaan atau hinaan orang. Jadi hinaan orang itu tidak perlu kita sedihkan, kita cuek aja, kita anggap itu angin yang berlalu sehingga kita tidak bersedih. Terus yang selanjutnya, jangan bersedih atas sesuatu yang sedikit. Jangan bersedih atas sesuatu yang sedikit, sebab padanya terdapat keselamatan. Jadi kita mendapat rezeki yang sedikit, jangan kita sedihkan. Kita mendapat bagian yang sedikit, jangan sedihkan, karena disitulah ada rahmat Allah. Terus selanjutnya, jangan bersedih atas apa yang masih mungkin akan terjadi. Jadi yang namanya kesedihan itu kadang-kadang mengkhawatirkan sesuatu yang tidak terjadi, tidak terjadi, tidak akan beranggapan bahwa itu tidak mungkin akan terjadi lagi, ternyata bisa terjadi lagi. Terus yang selanjutnya, jangan bersedih menghadapi kritikan atau hinaan. Kadang-kadang kita menghadapi satu kritikan, sebuah hinaan, terus kita bersedih karena itu hanya merupakan pendapat. Buat apa? Anggaplah masuk ke telinga kiri, keluar telinga kanan. Terus yang selanjutnya, jangan bersedih pilihan apa yang telah dipilih Allah untuk Anda. Jadi kita sudah mendapatkan sesuatu, ternyata kita tidak menyukainya, tapi kita harus memilikinya, harus merawatnya. Nah, itu kita jangan bersedih karena itu memang itu yang dikehendaki oleh Yang Maha Kuasa. Terus yang selanjutnya, jangan bersedih dan memperdulikan perilaku orang. Jadi kita nggak usah bersedih karena perilaku orang kepada kita, karena bagaimanapun yang namanya orang lain itu punya pendapat sendiri, punya istilahnya kemauan sendiri, punya segala sesuatunya yang menurut dia itu baik. Tapi kalau toh misalnya ternyata menurut kita tidak baik, ya apa boleh buat, udah biarkan saja, tidak usah kita memperdulikan mereka. Terus jangan berdesis dan pahamilah harga yang Anda sedihkan. Artinya begini, kita bersedih itu kalau kita hargai, apakah ada harganya bersedih itu? Tidak kan, lebih berharga kalau kita mengerjakan hal-hal yang lain yang di luar yang kita sedihkan. Terus jangan bersedih selama masih
selama Anda masih dapat berbuat baik pada orang lain. Gini, jadi yang namanya kesedihan itu kadang-kadang akan hilang dengan sendirinya manakala kita berbuat baik kepada orang lain. Itu yang yang kadang-kadang kita tidak rasakan, bahwa membuat seseorang bahagia akan menghilangkan kesedihan. Terus jangan bersedih dan bersabarlah atas sesuatu yang tidak Anda sukai adalah jalan menuju kemenangan. Jadi kita ada sesuatu yang menyedihkan, kemudian kita jalani, kita hadapi dengan penuh kesabaran, nantinya akan menjadi kemenangan, akan menjadi jalan menuju kemenangan. Masih banyak lagi. Jangan bersedih karena perilaku orang lain, tapi lihatlah perlakuan mereka terhadap sang Khalik. Artinya begini, kita nggak usah pedulikan orang lain, kita lihat saja perilakunya bagaimana, terutama kepada sang Khalik yang maha kuasa. Jangan bersedih karena rezeki yang sulit. Nah, kita harus sadar bahwa yang namanya rezeki itu adalah bagian kita, bagian yang harus disyukuri kita. Kalau kita istilahnya tidak puas dengan rezeki yang kita dapatkan, akan nanti menimbulkan satu kesedihan yang lebih dalam kayak gitu, sehingga lebih baik kita yang ada saja yang kita terima. Makanya kan dalam satu ceramah saya mendengar bahwa berilah kami rezeki pada hari ini. Itu memang bukan ajaran agama kita, namun kita bisa mengambil maknanya. Jadi yang penting rezeki hari ini, ya Allah berikanlah rezeki hari ini, bukan rezeki di besok, bukan rezeki yang kemarin. Yang selanjutnya, jangan bersedih karena masih ada sebab-sebab yang membuat musibah terasa ringan. Artinya begini, kita menjalani sebuah masalah kemudian sedih. Nah, dan sebenarnya kalau kita berpikir lebih luas, bahwa yang namanya kesedihan itu bisa kita peringan dengan memikirkan hal-hal yang membuat kita bersemangat, membuat harapan-harapan baru. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan berguna, karena saya juga belajar. Mudah-mudahan Anda tertular, sehingga kita bisa saling sharing dan bisa menempatkan diri kita pada proporsi yang ada untuk hidup lebih bahagia, lepas dari kesedihan. Kalau ada kesedihan, kita jalani kesedihan itu dengan penuh kesabaran. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.